Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Ciretno dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 4 Desember 2025. Tentunya kami akan menyajikan berita terkini dan juga terpercaya, baik itu datangnya dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sore hari ini informasi mengenai insentif tak dibayar, ribuan RT RW ancam untuk mundur serentak. Dan untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Andini dari Kota Palopo. Selamat sore rekan Andini. Iya, baik. Rekan Andini dapat disampaikan bagaimana kemudian situasi dari aksi yang berlangsung di depan kantor Wali Kota Palopo hari ini? Silakan. Baik, terima kasih rekan Vio. Jadi benar Tribuners bahwa Forum Peduli Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau LKK Kota Palopo kembali berunjuk rasa di kantor Wali Kota Palopo pada Kamis 4 Desember 2025 atau pada siang tadi. Dan Tribuners, puluhan ketua LPMK, RT, dan juga RW turun ke jalan untuk menuntut insentif mereka yang belum terbayarkan selama beberapa bulan terakhir. Dan Tribuners, pantauan kami, para demonstran memasang dua spanduk berukuran besar di pagar kantor wali kota yang bertuliskan Forum Peduli LKK Kota Palopo Mosi Tidak Percaya Pemkot serta bayar insentif LKK se-Kota Palopo. Dan Tribuners, selain itu sejumlah emak-emak yang turut berunjuk rasa juga tampak membawa poster berisi atau bernada protes. Salah satunya bertuliskan, kami ingin menuntut hak kami sebagai RT RW dan LPMK yang merupakan ujung tombak pemerintahan. Kami bukan pengemis dan kami hanya ingin meminta hak kami, jadi jangan musuhi kami. Dan Tribuners, menurut informasi dari Jenlab Aksi yang diketahui bernama Ferianto, ia menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan aksi ke-6 yang dilakukan oleh Forum Peduli LKK se-Kota Palopo. Dan diketahui bahwa insentif dari RT RW atau LKK se-Kota Palopo belum terbayarkan pada tahun 2024 lalu selama 10 bulan, dan untuk tahun ini baru terbayarkan pada bulan Januari hingga Juni, sementara insentif pada Juli hingga Desember ini belum terbayarkan sama sekali, Tribunars. Dan diketahui di Kota Palopo sendiri tercatat ada 1.194 orang yang termasuk dalam pengurus LKK, yakni RT, RW, dan juga Ketua LPMK di Kota Palopo. Dan Tribunars, mereka mengancam akan mengundurkan diri jika pemerintah Kota Palopo tidak siap untuk membayar insentif mereka. Seperti itu, rekan Vio. Tentu untuk melengkapi juga bagaimana informasi yang kami berikan kepada Tribuners, rekan Andini, ini kan merupakan aksi ke-6 yang dilakukan dari pihak LKK sendiri. Nah, total ada berapa orang nih yang mungkin kurang lebih turut dalam aksi ke-6 hari ini? Baik rekan Vio, jadi yang turun pada aksi yang berlangsung siang tadi diperkirakan ada 60 orang yang merupakan pengurus LKK se-Kota Palopo. Namun pada aksi-aksi sebelumnya memang massa dari Forum Peduli LKK se-Kota Palopo ini lebih banyak, bahkan mencapai ratusan orang. Seperti itu rekan Vio. Di aksi ke-6 ini apakah ada perbedaan begitu dari segi koordinator ataupun juga mungkin juru bicara yang melakukan orasi pada aksi ke-6 hari ini? Baik rekan Vio, jadi untuk Jenlab Aksi masih sama dengan aksi-aksi sebelumnya, yakni Ferianto yang merupakan salah satu pemuda di Kota Palopo. Kemudian yang berbeda hari ini adalah pemerintah Kota Palopo yang menemui demonstran adalah sekda yang baru menggantikan atau mengisi kekosongan jabatan selama Firmansyah DP cuti sebagai sekda Kota Palopo. Dan pada saat menemui demonstran, sekda yang baru di Kota Palopo tersebut tidak bisa memberi kejelasan kepada demonstran kapan
insentif LKK sekota Palopo akan dibayarkan sehingga demonstran terlihat kecewa dan akhirnya membubarkan diri. Seperti itu rekan Vio. Baik, tentu dengan adanya kekecewaan atas statement yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah Kota Palopo sendiri, tentu selanjutnya akan ada rencana aksi lanjutankah dari massa? Baik rekan Vio, jadi setelah mendapat respon yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, demonstran meminta pemerintah atau pejabat yang menemui demonstran untuk menghubungi Wali Kota Palopo selaku pihak yang berwenang untuk menyampaikan apakah insentif mereka akan terbayarkan atau tidak. Namun terlihat hingga siang tadi pejabat-pejabat tersebut tidak ada yang menghubungi Wali Kota Palopo dan berdasarkan informasi dari Jenlab Aksi, ia akan meminta keputusan terlebih dahulu jika memang pemerintah Kota Palopo bersedia untuk membayar insentif tersebut, maka mereka akan terus menuntutnya. Namun jika pemerintah Kota Palopo menyatakan ketidaksiapan untuk membayar insentif, maka LKK Kota Palopo dikabarkan akan mundur. Seperti itu rekan Vio. Baik, dengan adanya aksi ke-6 ini juga rekan Andini apakah juga turut hadir atau juga ya membersamai dari perwakilan DPRD Kota Palopo itu sendiri? Baik rekan Vio, jadi sebelumnya Forum Peduli LKK Sekota Palopo ini telah melakukan beragam aksi untuk menuntut hak dari RT RW serta LPMK Sekota Palopo. Bahkan salah satu aksi yang dilakukan adalah RDP dengan DPRD Palopo dan juga audiensi dengan pemerintah Kota Palopo. Namun hingga saat ini keinginan mereka atau tuntutan mereka belum juga direalisasikan. Dan pada aksi tadi tidak terlihat satupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena unjuk rasa juga berlangsung di kantor Wali Kota Palopo, sehingga pejabat yang menemui demonstran hanyalah Sekda dan juga asisten satu serta kepala inspektorat. Ya, dapat disampaikan rekan Andini, apakah ada pernyataan yang disampaikan mungkin dari pihak demonstran begitu mengenai sebenarnya mengenai seberapa besar total atau juga nilai tunggakan yang harus dibayarkan dari pemerintah Kota Palopo dalam hal ini insentif terhadap teman-teman yang ada di LKK Sekota Palopo untuk tadi disampaikan ada 1.194 orang yang belum menerima insentif tersebut. Nah, total nilainya itu ada di angka berapa sebenarnya? Baik rekan Vio, jadi pada tahun 2024 selama 10 bulan insentif RT RW serta LPMK Sekota Palopo tidak terbayarkan yang nilainya per bulannya itu mencapai 750.000. Namun saat itu pemerintah Kota Palopo menyampaikan bahwa jumlah tersebut terlalu tinggi sehingga pemerintah Kota Palopo tidak dapat membayarkannya. Sehingga akhirnya lahirlah keputusan bahwa insentif akan dibayarkan 300.000 rupiah per bulannya untuk tiap orang dan akan diberikan dalam bentuk penghargaan bukan dalam bentuk insentif. Dan hal itu juga telah dibuatkan peraturan daerah Tribuners. Namun hingga saat ini pembayaran insentif atau penghargaan yang diberikan kepada RT RW serta LPMK tersebut sebesar 300.000 per bulan untuk per orangnya belum juga terbayarkan. Dan pada tahun ini setelah pemerintah Kota Palopo menyampaikan bahwa pihaknya tidak bisa membayar insentif dikarenakan RT RW serta LPMK tidak dipilih langsung oleh rakyat, sehingga pemerintah Kota Palopo atau pemerintah kelurahan melakukan pemilihan RT RW dan akhirnya terpilihlah RT RW serta ketua LPMK. Dan pada Januari hingga Juni insentif mereka terbayarkan karena sudah memenuhi syarat, yakni dipilih langsung oleh masyarakat serta ada berita acara pemilihan RT RW. Namun pada Juli hingga Desember ini mereka menyampaikan bahwa insentif mereka kembali mandek atau tidak terbayarkan sebesar 300.000 rupiah per bulannya. Seperti itu rekan Vio. Untuk berbicara tentang besaran atau juga totalan dari 1.194 orang kali 300-an per bulannya yang harus dibayarkan oleh pemerintah kota dalam hal ini ya.
Benar kan, Vio? Jadi setiap bulannya ada 300.000 dan selama 16 bulan kurang lebih belum terbayarkan dan ada sekitar 1.194 orang yang insentifnya belum terbayarkan selama kurang lebih 16 bulan. Setelah bertemu dari perwakilan Pemkot Palopo, seperti apa pesan-pesan dari para demonstran sebelum membubarkan diri atau juga mungkin ada kemudian jadwal aksi yang sudah ditetapkan untuk selanjutnya? Mereka tetap mendesak pemerintah Kota Palopo atau pejabat pemerintah Kota Palopo yang menemui mereka untuk memberi atau menyampaikan langsung informasi terkait tuntutan mereka ke Wali Kota Palopo sebagai orang nomor satu di Kota Palopo. Namun hingga siang tadi diketahui Wali Kota Palopo dikabarkan tidak berada di Kota Palopo sehingga tidak bisa menemui demonstran dan pejabat yang menemui demonstran juga tidak dapat menelpon atau memanggil Wali Kota Palopo untuk menemui langsung atau berbicara kepada demonstran yang sejak pagi menunggu pemerintah Kota Palopo untuk menjawab tuntutan mereka. Seperti itu, rekan Vio. Baik, terakhir rekan Andini, ini kan keberlangsungannya dari sejak pagi mereka menunggu bagaimana bisa ditemui dan juga didengarkan langsung oleh dari ya Wali Kota Palopo sepertinya gitu ya. Dan ini berlangsung dari pagi sampai dengan pukul berapa? Baik rekan Vio, jadi unjuk rasa berlangsung sekira pukul 10 pagi tadi hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Sekira 3,5 jam mereka menunggu untuk bertemu dengan Wali Kota Palopo, namun pejabat yang menemui mereka menyampaikan bahwa Wali Kota Palopo dalam hal ini Naili Trisal sedang tidak berada di Kota Palopo. Baik, untuk itu terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Andini. Tentunya kita juga ikut bersama-sama mengawal bagaimana insentif yang kemudian harusnya menjadi hak dari teman-teman kita bisa terbayarkan mungkin sesegera mungkin begitu ya. Terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas rekan Andini. Dan Tribuners, berikut kami akan tayangkan juga cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Andini, juga pernyataan dari Jenderal Lapangan Aksi ada Ferianto serta pernyataan dari Ketua LPMK Binturu atas nama Nur Salam. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Dan ini yang kami kawal selama 1 tahun kurang lebih 2 orang anak dapur. Dengan susah payah, bayangkan Pak, dengan ongkos sendiri saya terpaksa naik angkot untuk berdiri di Tuhan Kasih. Di sana ditunjuklah Perwa 57. Tapi oleh pemerintah itu saya sampaikan, tolong perwakilan dari wali kota kalau ada bisa menghadap kami. Kami kasih jangka paling ini hari untuk negosiasi dengan perwakilan ada korlap konsekuensinya nanti terkait dengan RT RW tidak dibayar. Jadi itu Bapak Prabowo ini adalah pemerintah. Ya, Bapak Presiden sangat menghargai rakyat. Jadi kami ini dari Repro bersama TNI Polri untuk mengamankan, mengayomi masyarakat. Nah kalau sudah pemerintah Palopo sudah mensurani masyarakat, maaf saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT, Pak RW, di mana Ki? Nah, ya. Tetap semangat Pak RT, Pak RW. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kita mau sampaikan dulu. Ya? Pasti satu kalau mau kita ketemu mediasi Sini dulu. di sini. Oh iya. Mana Pak Aris? Sini Pak Aris. Ya, Pak Aris. Yang lagi tuh asisten 1. Ya. Ya, jadi saya perkenalkan, saya di Oktober 2024 yang lalu seperti yang disampaikan oleh Anda Ferry, tanggal 27 kalau saya tidak salah, kami lakukan demo seperti ini juga. Diawali dari DPR, lalu kemudian masuk di sini. Jalannya dari kasih. Kalau bisa
Karena bukan apanya pun itu ini diajak Akumulasi Pak. Tahun anggaran 2025 yang kemarin terpilih berdasarkan Perwa 57 ya tahun 2024 itu sudah praktis 6 bulan terakhir tidak dibayarkan. Artinya apa? Baru 2 triwulan dari Januari sampai Juni itu yang terbayarkan. Padahal itu sudah tercover di dalam APBD pokok tahun 2025. Ya. Kalau yang sebelumnya itu yang menjadi persoalan yang krusial sampai hari ini yang saya sebagai ketua LTMK Kelurahan Binturu mewakili semua teman-teman RT, RW, LTMK sebanyak 1.194 kurang lebih ya masuk di dalam sebuah tim untuk mengawal ini. Janji daripada pemerintah untuk dibayarkan melalui formulasi pembayaran reward ataupun namanya penghargaan selama Januari sampai Oktober tahun 2024. Besaran satu orang per bulan itu sebesar Rp300.000. Kecil Pak, artinya hanya 3 juta selama 10 bulan. Ini tahun 2024. Ditambah lagi dengan insentif yang sampai hari ini, mulai Juli sampai Desember, sampai ini tidak ada. Padahal sudah tercover di APBD pokok tahun 2025. Sedangkan untuk penyelesaian kisru terkait dengan insentif RW yang bermasalah yang akan dijanjikan dibayarkan melalui formulasi penghargaan terhadap masyarakat yang sudah berpartisipasi banyak melakukan membantu pemerintah kelurahan di tingkat kelurahan masing-masing, itu bahasanya Pak ya, tetapi sesungguhnya yang mau dibayarkan itu adalah insentif yang tidak terbayarkan. Itu. Dijanjikan kapan Pak untuk dibayarkan? Sebenarnya kalau janji-janji itu sudah beberapa kali bolos. Sampai puncaknya kemarin itu di akhir periode pejabat Pak Firmansyah, ya Pak PJ Wali Kota, itu ketika kami mau dibayarkan maka kita harus masukkan dulu APBD perubahan. Dan itu sudah tercover sekarang. Jadi tidak ada pemerintah tidak ada alasan pemerintah sekarang untuk tidak membayarkan ini. Jadi intinya tahun 2025 sudah dianggarkan. 2025 APBD perubahan Pak. Jadi posisi APBD insentif tahun 2025 terhadap RT RW LTMK sama posisinya pembayaran penghargaan terhadap masyarakat yang mempunyai peran penting membantu terlaksananya pemerintahan di tingkat kelurahan. Narasinya begitu Pak, padahal sesungguhnya untuk menggantikan yang tidak dibayarkan. Itu masuk di APBD perubahan tahun 2020. Itu sudah komitmen pemerintah. Tidak ada alasan bahwa itu pemerintah sudah tidak ada sekarang. Pemerintahan itu adalah pemerintahan berkesinambungan. Harus bertanggung jawab. Sebagai contoh Pak, pemerintahan Jokowi yang dia tinggalkan, masuk Pak Prabowo, meninggalkan utang berapa ribu triliun. Prabowo harus bayar. Kenapa di sini tidak bisa? Satu keluarga negaraan Republik Indonesia. Pak. Harapan saya agar pemerintah berbesar hati ya untuk memberikan hak kepada masyarakat terkait dengan yang saya sudah jelaskan tadi. Ya, tidak ada lagi alasan mau menyeberang ke tahun depan karena ini sudah 2 kali menyeberang. Iya Pak. Tidak ada lagi alasan tidak ada uang karena saya tahu di penganggaran itu di APBD tidak pernah memang cukup kecuali hanya kebijakan strategis yang harus diambil oleh wali kota, yang mana diurgenkan yang harus dilaksanakan segera dan yang mana dikemudiankan dijadwalkan barangkali tahun depan. Salah satu contoh yang saya bilang tadi pada saat saya orasi di sana, pembangunan musola di belakang itu yang menelan anggaran miliaran juga. Itu yang didahulukan. Mana yang penting Pak? Itu masjid tidak pernah penuh kalau orang salat. Kenapa dipaksakan?
Apalagi pertanyaan Pak? Ya, saya Nur Salam Dewu, Ketua LMK Kelurahan Binturu, Kecamatan Luar Selatan. Ya. Saya Ferry yang menjadi koordinator forum LKK, masih sama dengan tuntutan yang telah kami bawa per 27 Oktober tahun 2024 sampai Desember 2025, yakni mempertanyakan bagaimana alasan atau mengapa pihak Pemkot tidak membayarkan atau memberikan penghargaan yang telah selesai dibahas di Banggar serta dimasukkan di Ranperda APBD Perubahan 2005 kemarin di DPRD bersama Pemkot. Yang kedua adalah mempertanyakan insentif yang harusnya secara layak diterima oleh RT/RW yang telah melakukan pemilihan sebelumnya. Untuk RT/RW lama yang kemudian diberikan dalam bentuk penghargaan, nilainya kami dengan bijak ada 10 bulan dengan nominal disepakati yang awalnya dari 750.000, kemudian dikali 10 bulan 7.500.000, jatuh di angka 3 juta per bulan. Untuk RT/RW baru yang berjalan sesuai regulasi dan terpilih sesuai regulasi yang sesuai dengan SK-nya sebagai alasan Pemkot dulu, ada 6 bulan lagi yang tidak dibayarkan. Berapa RT/RW itu Kak yang belum terbayarkan? Untuk RT/RW Kota Palopo catatan terakhir ada 980 orang, kemudian LPMK menjadi penambahan jadi sekitar 1.200 lebih. Berapa total anggaran semua LPMK beserta RT/RW? Kalau merunut pada hasil rapat Banggar di DPRD bersama Pemkot serta Inspektorat dan BPKD telah disediakan kurang lebih 4,8 miliar yang rencananya diambil dari dana sisa APBD tahun 2025 dari tiap kelurahan. Sudah disepakati. Sudah disepakati. Sudah kali keberapa ini turun Kak? Ini aksi jilid ke-6. Jadi yang menjadi informasi ke publik bahwa tidak hanya langkah demonstrasi tapi melalui langkah persuasif, bahkan audiensi dengan Pemkot, RDP bersama DPRD, konsultasi ke Kanwilkumham, Inspektorat, BPKD sudah kita lakukan jalur-jalur seperti itu. Harapannya mungkin Kak? Harapan besar kami adalah, karena ini ditargetkan di 15 Desember, harapan besar kami bagaimana pemimpin baru di Kota Palopo, dalam hal ini yang terhormat Ibu Wali Naili dan Bapak Wakil Wali Kota Bapak Ahmad Syarifuddin Daud, dalam hal ini Bapak Ume, itu betul-betul melihat kondisi yang menjadi polemik kurang lebih 1 tahun lebih ini. Yang kemudian harapan besar kami, hak ini diberikan sepenuhnya kepada penerima hak. Mungkin masih ada yang mau disampaikan Kak? Harapan terakhir kami adalah sudah kami sepakati sebelum melakukan aksi demonstrasi dan melakukan langkah persuasif, jika per tahun ini LKK, RT/RW, LPMK tidak dibayarkan haknya dalam bentuk penghargaan dan insentif, maka mereka sepakat akan mengundurkan diri. Di RT/RW kalau tidak Antoni, bukan apanya be, mana perkelahian, mana apa? Saya sudah bisa membaca kesimpulan dari Bukan di tempat lain, ternyata partner baru Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. PLN UIP Sulawesi melaksanakan penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai wujud komitmen PLN untuk rakyat dalam menghidupkan kembali lahan tidur. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menjaga ekosistem dan memberi manfaat ekonomi bagi warga. Karena setiap bibit yang tumbuh membawa harapan bagi lingkungan yang lebih hijau. Berkat program Sri Kandi Care, Posyandu Pelamboyan 1 kini memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dukungan PLN UIP Sulawesi ini mencerminkan wujud nyata PLN untuk rakyat dalam meningkatkan kualitas layanan bagi balita, ibu hamil, dan lansia. PLN berharap program ini terus membawa dampak positif
sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih nyaman. PLN UPP Sulawesi Tengah membawa semangat PLN untuk rakyat di SMK Negeri 3 Palu dengan menghadirkan pembelajaran langsung tentang dunia kelistrikan. Para siswa diajak mengenal keselamatan, efisiensi, hingga teknologi yang mendukung sistem energi modern melalui sesi interaktif yang menarik. Para siswa diharapkan mendapatkan pengetahuan baru melalui program PLN Goes to School 2025. PLN terus menunjukkan kepeduliannya kepada rakyat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Setelah perbaikan kawasan wisata air panas di tahun 2024, kini PLN menambah fasilitas usaha berupa gerobak listrik agar pelaku UMKM semakin mandiri. Berkat bantuan ini, Desa Berdaya Beteleme bisa dikelola lebih baik dan membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.